يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, mudah-mudahan satu pekan ini selesai dan kita akan memasuki bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan insyaallah, kalau mulai panjang, kita berharap semoga Allah izinkan kepada bulan yang penuh maghfirah tersebut sampai kepada kita. Apa yang penting kita persiapkan di bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah, bulan yang banyak keberkahan yang Allah limpahkan bagi hambanya. Ada beberapa hal yang penting kita laksanakan insyaallah nanti di bulan Ramadan dan tidak tertutup di bulan-bulan yang lain. Yang jelas kita persiapan Ramadan, amalan wajib dan amalan sunnah yang tak bisa kita tinggalkan. Pertama sekali adalah yang tidak boleh ditinggalkan termasuk di luar Ramadan, salat 5 waktu. Salat 5 waktu afdolnya berjamaah.
Salatul jamaah afdal. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdal min salatil fardhi bisab'ina wa 'ishrina darajat. Yang nyampai terkenal bagi kita kan 27. Jadi 1 berbanding 27. Sekali awak solat di rumah, sekali awak solat di masjid, sama jo 27 kali solat di rumah. Itu bandingannya. Kejar jamaah itu. Jadi bukan hanya Ramadan, luar Ramadan ya juga, tapi Ramadan diutamakan. Karena nanti ada redaksi hadis yudha'afu, dilipat gandakan amalan kebaikan kita. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Tiuk-tiuk kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Kecuali nanti puasa, illa shaum, kata Rasul, kecuali puasa, li wa ana ajzabihi. Begitu Allah menyampaikan dalam redaksi kalimahnya, karena puasa itu aku yang akan membalasnya. Mungkin bisa saja lebih, tidak harus sekian, 100, 200, 1000, 2000, yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Jadi salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, afdalnya berjamaah. Biar di masjid, di musola, ataupun di kantor sekalipun. Ini kadang-kadang kan ada alasan tu, tempat kami ada masjid tu, ada musola tu, jamaah lebih dari 1, badua tu lah bisa jamaah tu, badua saya lah bisa tu. Kalau ada, apalagi kalau masuk masjid solat talambik, ndak sama jamaah yang pertama. Awak ada boleh 5 orang, solat sorang-sorang lo, rugi itu. Jamaahnya tu kerja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan tinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan. Jadi Ramadan nanti jangan ditinggalkan tanpa ada halangan syariat. Kalau ada halangan syariat boleh. Faman kana minkum marid, kalau kamu sakit, atau ala safar, musafir, dalam perjalanan jauh bukan untuk maksiat, itu nanti boleh diqadha, diganti. Kesempatan puasonan dulu, kini kesempatan mengqadhahnya masih bisa. Tapi sebenarnya kalau mendekik kok hampir habis leh. Karena Rasul itu bahwa puasa di bulan Sya'ban tersebut kulluh, hampir-hampir semuanya, ila qalil, kecuali sedikit bagian akhir itu Rasul tidak puasa lagi. Jadi tidak boleh Sya'ban itu nyambung langsung dengan Ramadan, karena puasa yang penuh itu Ramadan, yang nomor 2 penuh itu bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin, jadi puasa Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, jadi dia tidak puasa di bulan Ramadan bala uzrin, tanpa udur, larangan syariat, lam yaktihi siyamud dari wa insamahu, biswa ganti qadha di hari yang lain, tidak bisa dibayar wa insamahu, walaupun dia puasa sepanjang hari, lain sampai 2026 puasa dari mana rui, tidak bisa dibayar itu. Kenapa? Karena dia bala udrin, dia meninggalkan Ramadan itu tanpa udur, larangan syariat. Jadi tidak ada alasan. Kadang-kadang kan awak supir pak, awak ini pak, awak ini tu pak, tidak ada. Puasa, usahakan jangan sampai ibadah merusak hal-hal yang sifatnya yang akan di dalam Ramadan tersebut, ibadah tersebut, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu ibadah wajib di bulan Ramadan yang seafdolnya tidak boleh kita tinggalkan nanti masuk bulan Ramadan, bulan yang lain, terutama bulan Ramadan. Yang ketiga, zakatul fitrah. Jadi zakat fitrah jangan sampai diabaikan. Wajib
Tidak ada tawarnya itu. Zakatul fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu penentu nanti dari ibadah. Syahrul Ramadhan mu'allakun bainas samawati wal ard. Ramadan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi, pahalanya ndak naik ndak turun hatta yu'adun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi setidaknya ada 3 yang wajib dipelihara di bulan Ramadan. Yang sunnah, yang pertama sekali yaitunya salat tarawih. Jangan sampai diabaikan dengan berdalih kan sunnah mah. Kan dak ada. Bukan itu. Man qama ma'al imam, siapa yang ikut salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai akhir Ramadan. Siapa yang ikut salat tarawih bersama imam sampai akhir Ramadan, kutibalahu qiyamul lailah, ditulis, dicatat baginya sama dengan salat semalam suntuk. Itu tarawih itu. Yang kedua, andai kan ada awak hendak puasa di bulan Ramadan, mungkin karena sakit, karena apa, nanti di hari yang lain kan kita qadha. Awak bayi itu, malamnya kita kan tak tarawih. Berarti tarawih hanya ada Ramadan. Jadi ibadah dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan tinggalkan tarawih. Walau bagaimanapun kesibukan kita. Juga kadang-kadang kan awakku macam-macam. Mungkin siang dah karajo, malam karajo. Tapi yang tarawih jangan sampai ditinggalkan. Kedua, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Di hari yang lain awak jarang baca Al-Quran. Akhirnya Ramadan, biasakan perbanyak baca Al-Quran. Orang yang banyak baca Al-Quran dalam pandangan Allah manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kalau ingin menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran tersebut 1 huruf saja dilipat gandakan pahala. 1 huruf. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, bikulli falahu hasanah, dari tiap-tiap huruf itu dilipat gandakan pahalanya. Akan luar biasa tu. La aqulu, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lamun harfun. Alif lam mim itu 1 huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1, lam 1, mim 1. Alif lam mim dah 3 huruf itu. Yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Pak, saya terbata-bata Pak. Tidak ada. Tabata-bata, makin tabata-bata makin banyak pahala. Oh, kalau capek Pak, semakin capek semakin bagus. Ada target yang harus kita kejar. Kapan perlu khataman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bahkan Al-Quran menjadi syafaat. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti Al-Quran itu menjadi syafaat di akhirat bagi si pembacanya. Jadi kita umat Islam jangan sampai tidak pandai lo baca Al-Quran. Awak umat Islam baca Al-Quran dan tidak pandai, tidak bisa, itu kan aneh itu. Hadirin kaum muslimin, perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya sidaqah. Sidik, benar. Berarti orang yang banyak bersedekah itu adalah menandakan imannya itu benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak. Apa saja bentuknya terserah, silakan. I'tikaf, terutama 10 malam terakhir Ramadan, jangan sampai kita abaikan, agar itu menjadi hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memberi pabukuan bagi orang yang berpuasa. Letak saja di muka rumah awak tu pabukuan gratis. Mungkin 5 porsi, 6 porsi, 10 porsi, silakan, gratis. Siapa yang memberi pabukuan perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, luar biasa. Itu hebatnya. Jadi banyak kita berbagi. Salat duha, mentakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu tidak harus jam 3, jam 9 pagi, tidak harus. Mentakhirkan itu artinya kalau Rasul 50 ayat membaca Al-Quran baru waktu azan masuk, azan subuh. Jadi kalau ada waktu imsak sarine itu belum habis, itu masih boleh. Kalau makan ju sambalado sedang padeh benar sarine beguni, minum, selesaikan makannya, karena belum berakhir 50 ayat baca Al-Quran, termasuk menyegerakan berbuka. Mungkin awak sedang cuci mobil, sedang di mana, kalaulah masuk waktu buku, batahan puasa dulu, minum dulu 1 teguk 2 teguk, kita sudah dapat sunnahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak berdoa, istighfar dan amaliyah lainnya. Jadi inilah amalan-amalan wajib dan sunnah yang perlu kita pelihara di bulan yang penuh keberkahan, agar Allah membimbing kita selalu istiqomah di atas ridhonya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bi sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 660. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasian wa quluhum dakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurban fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.